Sebelumnya, di Seven Deadly Sins, hubungan antara Meliodas dan Elizabeth kini terungkap. Mereka adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan terlarang. Meliodas yang merupakan ras iblis tidak seharusnya berhubungan dengan Elizabeth yang merupakan ras dewi. Oleh karena itulah, mereka dikutuk oleh Raja Iblis dan Raja Dewi. Meliodas menerima kutukan keabadian, sedangkan Elizabeth menerima kutukan reinkarnasi. Meliodas kini berencana untuk menjadi Raja Iblis dengan tujuan untuk menghancurkan kutukan Elizabeth. Saat ini, tubuhnya berada di dalam kepompong dan sedang dalam proses perubahan. Sementara jiwanya berada di purgatori, atau bisa disebut juga dengan neraka. Tentunya, kelompok 7 dosa besar tidak akan membiarkan Meliodas begitu saja. Mereka membagi tugas untuk mengatasi masalah ini. Ban saat ini berada di neraka untuk mencari jiwa Meliodas. Harley Quinn, Derieri, Saril, dan Tarmil masih berusaha mengalahkan Estarossa. Sementara Ludosil, Merlin, dan Escanor akan berusaha menghancurkan kepompong Meliodas. Namun, tugas ini tidak akan mudah karena kepompong Meliodas dijaga oleh Zeldris, Chandler, dan Cusack. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di neraka, akhirnya Ban berhasil menemukan Meliodas. Sekarang tinggal mencari tahu bagaimana caranya keluar dari neraka. Mereka berdua pun menyusuri neraka dan sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Sampai pada suatu hari, mereka bertemu dengan babi neraka bernama Wild. Neraka, neraka, babi neraka! Pertemuan dengan Wild mengingatkan mereka dengan Hawk. Dan secara mengejutkan, Wild adalah kakak dari Hawk, dua babi neraka yang haram. Wild mulai menceritakan tentang adiknya. Sebenarnya nama aslinya bukanlah Hawk, melainkan Mild. Ketika dia kecil, dia diculik oleh Raja Iblis dan dilemparkan ke dunia. Raja Iblis menggunakannya untuk memata-matai Meliodas. Pada awalnya, Raja Iblis menggunakan hewan biasa. Namun, mereka semua mati karena usia atau mati karena kecelakaan. Oleh sebab itu, Raja Iblis menggunakan Mild karena dia adalah babi neraka yang tidak bisa mati. Setelah itu, mereka pun membuat kesepakatan. Wild mengetahui posisi di mana Raja Iblis berada. Dia akan membantu Meliodas. Dengan timbal balik, dia meminta untuk dipertemukan dengan Hawk. Setelah bersepakat, mereka bertiga pun segera menemui Raja Iblis. Sementara itu, pertarungan tim Escanor melawan tim Zeldris sudah dimulai. Di sini, Zeldris mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia menggunakan sihir Omnius Nebula dan membuat tim Escanor cukup kesulitan. Pada dasarnya, kekuatan ini menarik lawan-lawannya, lalu dengan cepat menghempaskannya. Setelah berkali-kali menerima serangan, Escanor pun mulai serius. Dialah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan Omnius Nebula. Zeldris pun terhempas, terkena serangan kuat dari Escanor. Melihat semua ini, Chandler tidak bisa tinggal diam. Dia menggunakan sihir Darkness untuk menutup sinar matahari. Dengan begitu, Escanor tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia pun kembali ke wujud kurus kering tanpa kekuatan. Kini, giliran Ludosil dan Merlin bertarung melawan Chandler dan Cusack. Secara mengejutkan, Merlin bisa menandingi kekuatan dari dua iblis tersebut. Dia menggunakan sihir otomatis yang ditanamkan kepada Chandler dan Cusack. Setiap kali mereka menggunakan kekuatan, maka sihir Merlin akan aktif. Dengan begini, mereka berdua sudah tidak bisa berkutik. Setelah itu, tiba-tiba saja muncul sesuatu yang mempengaruhi semua orang. Tiba-tiba saja semua orang mendadak melupakan Estarossa. Di sini terungkap bahwa Estarossa sebenarnya tidak pernah ada. Estarossa yang sebenarnya adalah salah satu anggota 4 malaikat agung bernama Mael. Semua ini adalah akibat dari sihir milik Gother. Sejak 3000 tahun yang lalu, Gother menggunakan sihir yang merubah persepsi semua orang. Hal ini dilakukannya untuk menjaga keseimbangan dan mengakhiri perang suci. Penyebab perang suci 3000 tahun yang lalu adalah hilangnya keseimbangan kekuatan antara ras iblis dan ras dewi. Pada waktu itu, Meliodas mengkhianati ras iblis dan memihak kepada ras dewi. Hilangnya Meliodas membuat ras iblis menjadi lemah. Lalu untuk menjaga keseimbangan, Gother menggunakan sihirnya untuk membuat Mael menjadi Estarossa. Dengan begitu, ras dewi mendapatkan Meliodas dan kehilangan Mael. Sedangkan ras iblis kehilangan Meliodas dan mendapatkan Estarossa. Mael terpilih karena kekuatannya dianggap setara dengan Meliodas. Dari 4 malaikat agung, dialah yang paling kuat.
Dengan begitu, keseimbangan pun tetap terjaga, Meliodas dan Elizabeth mendapatkan kutukan, lalu perang suci pun berakhir. Sihir milik Gother sangatlah kuat, bahkan bisa mempengaruhi Raja Iblis dan Raja Dewi. Mael diakui sebagai anak dan diberi kekuatan segel perintah. Ketika Mael menerima kekuatan iblis, secara bersamaan kekuatan malaikatnya menghilang. Lalu kekuatan milik Mael berpindah memasuki tubuh manusia. Dan manusia yang beruntung tersebut adalah Escanor. Dengan kata lain, kekuatan matahari Escanor sebenarnya adalah kekuatan malaikat milik Mael. Inilah juga yang menjadi penyebab kenapa Escanor seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Ketika malam hari, Escanor tidak bisa menggunakan kekuatan tersebut dan menjadi dirinya sendiri. Escanor yang asli sebenarnya hanyalah manusia kurus kering biasa. Kini, semuanya sudah berubah. Sihir milik Gother sudah lepas, dan sekarang semua orang mengetahui kebenaran tentang Mael. Begitu menyadari jati dirinya, Mael kehilangan kewarasan. Bagaimana tidak? Sebagai malaikat, Mael memiliki harga diri yang tinggi. Dia yang sangat membenci ras iblis, malah justru menjadi bagian dari iblis itu sendiri. Dia pun berniat untuk membunuh Gother dan semua orang yang mencoba menghalanginya. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Gother dibantu oleh Harley Quinn, Diana, Derieri, Saril, dan Tarmil untuk bekerja sama untuk menyadarkan Mael. Mael sendiri saat ini memiliki 3 segel perintah di dalam tubuhnya. Parahnya lagi, dia berhasil membunuh Derieri dan menyerap segel perintahnya. Sekarang Mael memiliki 4 segel perintah. Kekuatannya semakin bertambah sampai dia berubah wujud menjadi setengah malaikat, setengah iblis. Mael semakin sulit dihadapi. Lalu pertempuran ini tiba-tiba membangkitkan kekuatan Harley Quinn yang selama ini tersembunyi. Sayap perinya tumbuh dengan sempurna. Kekuatannya bertambah drastis dan juga wajahnya menjadi tampan. Orang-orang menyebutnya tampan dan pemberani. Kekuatan Harley Quinn kini bisa menahan serangan Mael dengan cukup mudah. Dia bisa bertarung seimbang sambil melindungi teman-temannya. Lalu tiba-tiba saja terjadi penolakan di dalam tubuh Mael. Sebagai malaikat, jiwanya sangat bertentangan dengan kekuatan iblis. Hal ini membuatnya tidak stabil, lalu kesempatan ini dimanfaatkan oleh Gother. Dia memasuki alam bawah sadar Mael dengan menggunakan sihir invasion. Sesampainya di sana, Gother akhirnya berhasil menyadarkan Mael. Dia menolak kekuatan 4 segel perintah, dan dia pun kembali menjadi malaikat seperti sedia kala. Kini Mael sudah bergabung dengan tim 7 dosa besar. Dia akan ikut bertarung di pertempuran selanjutnya. Sementara itu di neraka, Ban, Meliodas, dan juga Wild sedang bertarung melawan Raja Iblis. Mereka tidak punya pilihan lain. Pintu keluar yang menghubungkan neraka dan dunia dijaga oleh Raja Iblis. Mereka bertarung dan kalah berkali-kali. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk mengalahkan Raja Iblis. Aliran waktu di neraka berbeda dengan dunia. Bertahun-tahun di neraka sama dengan beberapa jam saja di dunia. Oleh karena itulah, lamanya pertarungan ini tidak menjadi masalah yang besar. Setelah berulang kali mencoba, mereka tetap saja kesulitan. Kemudian, Wild berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri demi Meliodas. Dia nekat menyerang Raja Iblis untuk mengalihkan perhatiannya. Sayangnya, Raja Iblis berhasil menangkap Meliodas, sedangkan Ban akhirnya berhasil keluar dari neraka. Meliodas saat ini berada di genggaman Raja Iblis. Lalu secara mengejutkan, tangan Raja Iblis tiba-tiba terpotong begitu saja. Mulai dari sinilah kekuatan Meliodas yang asli mulai bangkit. Dia pun akhirnya berhasil keluar dari neraka. Sementara itu, di tempat Zeldris, Chandler dan Cusack menggabungkan kekuatan dan berubah menjadi iblis primordial. Di saat yang bersamaan, 4 segel perintah yang tadinya berada di dalam tubuh Mael akan memasuki tubuh Meliodas. Ditambah 1 segel perintah milik Melascula, lengkap sudah 10 segel perintah telah memasuki tubuh Meliodas. Mengetahui hal ini, Merlin mencoba melakukan sesuatu. Dia menggunakan sihir menghentikan waktu atau Zawarudo Tokyo Tomare kepada kepompong Meliodas. Namun, Merlin membutuhkan waktu dalam melancarkan sihir tersebut. Tentunya, iblis primordial tidak akan membiarkannya. Dia berusaha mengagalkan sihir Merlin, namun Escanor segera menghadangnya. Sayangnya, Escanor terlempar jauh terkena sihir primordial. Dia pun ditangkap oleh Mael yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Meliodas. Sementara Merlin masih bisa diselamatkan oleh Ludosil.
Pada titik ini, tubuh Escanor sudah semakin melemah. Biar bagaimanapun juga, dia adalah manusia biasa. Tubuhnya memiliki batas untuk menahan beban kekuatan matahari. Dia pun mengembalikan kekuatan tersebut kepada Mael, lalu memintanya untuk menyelamatkan Meliodas. Mael pun menerima kekuatan tersebut dan segera bergabung ke dalam pertempuran. Sebagai malaikat terkuat, Mael bisa dengan mudah menghempaskan iblis primordial. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa mengalahkan Zeldris. Zeldris dan iblis primordial berhasil dikalahkan. Merlin dan kawan-kawan merasa lega karena sudah berhasil menahan perubahan Meliodas. Sayangnya, mereka semua salah sangka karena Meliodas berhasil bertransformasi menjadi Raja Iblis sebelum Merlin menyelesaikan sihirnya. Selain itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sosok iblis yang berada di hadapan mereka semua ternyata bukan Meliodas, melainkan Raja Iblis yang lama atau ayah Meliodas. Di sini terungkap bahwa keinginan Raja Iblis yang sesungguhnya adalah tubuh baru. 10 segel perintah adalah pecahan dari kekuatan Raja Iblis. Jika seseorang menyerap semuanya, maka orang tersebut akan menjadi wadah baru dari Raja Iblis. Tak lama kemudian, Ban akhirnya tiba di medan pertempuran. Dia pun tanpa ragu melawan Raja Iblis. Di saat yang bersamaan, Meliodas yang asli juga masih belum menyerah. Dia juga bertarung melawan Raja Iblis dari dalam. Selain itu, sebagian anggota 7 dosa besar juga memasuki alam bawah sadar Meliodas dengan bantuan sihir Gother. Meliodas pun mendapatkan dukungan mental yang membuat kekuatannya meningkat melebihi ayahnya. Sementara di luar, tidak hanya Ban saja, tapi Mael, Ludosil, dan juga Zeldris juga ikut membantu. Zeldris memiliki kepentingan dengan Meliodas, bukan dengan ayahnya. Oleh karena itulah, dia ikut membantu demi mencapai tujuannya. Kemudian dengan bantuan semua orang, Meliodas pun berhasil kembali ke tubuh aslinya. Setelah pertempuran selesai, Meliodas segera menghapus kutukan Elisabeth dan juga kutukannya sendiri. Meliodas saat ini adalah Raja Iblis yang baru. Oleh karena itulah, mematahkan kutukan adalah hal yang mudah baginya. Dia juga segera menepati janjinya kepada Zeldris, yaitu membebaskan kekasihnya yang bernama Gelda. Inilah tujuan Zeldris yang sebenarnya. Dia bertarung mati-matian selama ini, semuanya demi membebaskan Gelda. Jauh sebelum perang suci bergejolak, Zeldris menjalin hubungan dengan wanita dari ras vampir, yaitu Gelda. Ras vampir sendiri adalah pengikut dari ras iblis. Terdapat perbedaan kasta yang jauh antara vampir dan iblis, namun mereka tinggal di dunia yang sama. Lalu pada suatu hari, Raja Vampir bernama Izraf melakukan pemberontakan kepada ras iblis. Mereka mengambil momen kekacauan yang disebabkan oleh Meliodas yang saat itu berkhianat. Mengetahui hal ini, Raja Iblis mengutus Zeldris untuk membantai seluruh ras vampir. Tentunya, Zeldris tidak bisa membunuh Gelda. Lalu secara diam-diam, dia membawa Gelda ke dunia manusia, lalu dia menyegelnya di sana. Setelah 3000 tahun berlalu, Zeldris pergi ke dunia manusia dengan maksud untuk membebaskan kekasihnya. Namun sesampainya di sana, dia mendapatkan informasi bahwa ras vampir sudah dibasmi oleh kelompok 7 dosa besar. Dunia manusia bukanlah habitat alami dari vampir. Vampir yang berada di sana menyebabkan kekacauan dan membahayakan manusia. Oleh karena itulah, Meliodas dan kawan-kawan terpaksa harus membunuh mereka untuk menjaga kedamaian. Namun, Meliodas membuat satu pengecualian, yaitu Gelda. Dia pun memindahkan Gelda, lalu menyegelnya di tempat yang lain. Sekarang setelah Meliodas menjadi Raja Iblis, dia pun akhirnya membebaskan Gelda. Beberapa hari kemudian, Cusack dan Chandler terbangun dari pingsannya. Ternyata mereka masih bisa bertahan hidup setelah menerima serangan dari Mael. Di sekitar mereka juga ada Zeldris yang tidak sadarkan diri, dan juga ada 10 segel perintah yang semakin meredup. Melihat semua ini, Chandler berencana untuk memasukkan 10 segel perintah ke dalam tubuh Meliodas. Lalu tiba-tiba saja dia dibunuh oleh Cusack. Cusack berniat untuk menyelamatkan Zeldris dengan cara memasukkan 10 segel perintah. Niatnya murni untuk menyelamatkan Zeldris. Dia tidak tahu bahwa segel perintah adalah manifestasi dari Raja Iblis itu sendiri. Pada akhirnya, Raja Iblis berhasil bangkit kembali dengan menggunakan tubuh Zeldris. Setelah itu Cusack dibunuh, lalu Raja Iblis memanggil monster Indura untuk menghancurkan dunia manusia. Pertempuran melawan Raja Iblis babak kedua akan segera dimulai.
Ban, Harley Quinn, Diana, Golder, dan Merlin akan bekerja sama untuk menghadapi Endura. Meliodas dan Elizabeth akan menghadapi Raja Iblis. Sedangkan Escanor berusaha meminta pertolongan kepada Mael. Dia ingin meminjam kekuatan matahari sekali lagi untuk melawan Raja Iblis. Escanor mengerti bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Jika dia menerima kekuatan matahari, bisa dipastikan dia akan mati. Oleh karena itulah, dia berencana untuk menggunakan sisa-sisa hidupnya di pertempuran kali ini. Dia ingin membantu teman-teman yang sudah menerimanya selama ini, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Akhirnya, Mael pun mengabulkan permintaan Escanor. Kemudian Escanor segera menuju ke tempat Meliodas. Di saat yang bersamaan, Merlin dan kawan-kawan sudah berhasil mengalahkan Endura. Lalu mereka pun segera bergabung untuk melawan Raja Iblis. Kini kelompok 7 desa besar sudah lengkap. Escanor dan lainnya akan berusaha menahan serangan Raja Iblis. Sedangkan Meliodas dan Golder berusaha untuk memasuki jiwa Raja Iblis. Tujuannya adalah untuk menyadarkan Zeldris yang tertahan di sana. Lalu secara mengejutkan, Meliodas mendapatkan bantuan yang tidak terduga. Tiba-tiba Gelda bergabung di pertempuran dan berhasil memasuki jiwa Raja Iblis. Dia akan membantu Zeldris untuk melawan Raja Iblis dari dalam. Sedangkan Meliodas dan Golder segera keluar untuk membantu teman-teman lainnya. Sementara di luar, Escanor mulai menggunakan seluruh energi kehidupannya. Energi kehidupan tersebut diubah menjadi sihir yang sangat kuat. Namun setelah itu, dia akan mati. Serangan Escanor dari luar ditambah dengan serangan Zeldris dari dalam akhirnya berhasil membuat Raja Iblis terluka parah. Raja Iblis pun dipaksa keluar dari tubuh Zeldris. Kini, akhirnya Zeldris kembali seperti sedia kala. Namun pertarungan masih belum selesai. Setelah dipaksa keluar, Raja Iblis menjadikan daratan Britania sebagai wadah barunya. Dia bergabung dengan daratan, pegunungan, dan juga hutan hingga membuatnya berubah bentuk menjadi monster raksasa. Untuk menghadapinya, Meliodas dan kawan-kawan menggabungkan kekuatan dari masing-masing sihir mereka. Sihir tersebut kemudian dipantulkan berkali-kali dengan menggunakan full counter. Full counter bisa memperkuat sihir yang dipantulkan hingga 2 kali lipat. Dan pada akhirnya, Raja Iblis mampus terkena serangan tersebut. Setelah itu, Meliodas menggunakan seluruh kekuatan iblisnya untuk menghancurkan 10 segel perintah. Kini, Raja Iblis berhasil dikalahkan sepenuhnya. Dunia pun menjadi damai seperti sedia kala. Namun, di tengah-tengah kemenangan ini, satu pahlawan harus pergi untuk selamanya. Escanor sudah mencapai batasnya. Dia pun mati sebagai pahlawan dunia. Beberapa hari kemudian, Merlin melaksanakan rencana rahasia yang hanya diketahui olehnya. Pertama, dia membawa mayat Arthur yang sudah lama meninggal. Lalu, dia membangkitkan semacam entitas yang disebut dengan chaos atau kekacauan. Kebangkitan kekacauan beriringan dengan kebangkitan Arthur. Kini, Arthur terlahir kembali sebagai Raja Kekacauan. Kekacauan sendiri adalah entitas yang menciptakan dunia beserta isinya. Dia jugalah yang menciptakan Raja Iblis, Raja Dewi, dan Pohon Suci. Kemudian Raja Dewi menciptakan surga dan ras Dewi. Raja Iblis menciptakan neraka, dunia iblis, beserta penghuninya. Sedangkan Pohon Suci menciptakan hutan peri dan ras peri. Setelah itu, kekacauan menciptakan ras keempat, yaitu raksasa. Namun, raksasa adalah makhluk biadab yang hanya peduli dengan kekuatan dan pertarungan. Sifat-sifat ini menimbulkan penderitaan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, kekacauan menciptakan versi upgrade dari raksasa, yaitu manusia. Ukuran manusia memang lebih kecil, namun manusia memiliki akal dan emosi yang kompleks. Kebaikan, kekejaman, keberanian, ketakutan, cinta, benci, keindahan, keburukan, semuanya ada pada manusia. Fitur-fitur inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Mengetahui semua ini, Raja Iblis dan Raja Dewi menjadi sangat cemburu. Masing-masing dari mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan dari ras yang mereka ciptakan. Mereka merasa tersaingi karena manusia jauh lebih sempurna dibandingkan iblis dan malaikat. Kemudian Raja Iblis dan Raja Dewi menyatukan kekuatan untuk menyegel kekacauan.
Dan sekarang ini, Merlin berhasil membuka segel kekacauan. Dan kekacauan sendiri sudah mengizinkan Arthur untuk menggunakan kekuatannya. Di sini juga terungkap bahwa kekacauan selama ini disegel bersama dengan kelompok 7 dosa besar. Tepatnya di dalam tubuh babi besar yang dikenal sebagai ibunya Hawk. Sekarang kekacauan sudah berpindah ke dalam tubuh Arthur, maka babi tersebut pun menghilang. Oleh karena itulah, Arthur yang sekarang ini bisa menggunakan kekuatan penciptaan meskipun dia sendiri masih belum menyadari kekuatannya. Lalu tak lama kemudian, muncul makhluk menyerupai kucing bernama Cat Paluk. Selama ini, dia selalu bersama Arthur dan dengan sabar menunggu momen ini. Dia adalah makhluk yang terlahir dari kekacauan. Dia sangat terobsesi dengan kekuatan dan ingin menjadi raja kekacauan. Semacam monster yang lahir dari kekacauan, namun berniat untuk menjadi kekacauan itu sendiri. Meliodas dan kawan-kawan mencoba bertarung melawannya, namun mereka semua tidak berkutik di hadapan monster tersebut. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya adalah Arthur. Dengan menggunakan kekuatan kekacauan, Arthur bisa menciptakan apapun yang diinginkannya. Dia pun menciptakan monsternya sendiri yang jauh lebih besar dan lebih kuat dibanding Cat. Kemudian, Cat pun dimakan oleh Arthur. Kini, kekuatan kekacauan sepenuhnya berada pada genggaman Arthur. Semua pertempuran sudah berakhir. Kini, kedamaian sejati datang menyelimuti seluruh dunia. Arthur dan Merlin akan membangun kembali kerajaan Camelot yang sudah hancur. Harley Quinn dan Diana menikah, Ban dan Elaine menikah, Gowther akan mengembara, sedangkan Hawk kembali ke neraka dan berkumpul kembali dengan kakaknya. Beberapa tahun kemudian, Meliodas dan Elizabeth dikaruniai seorang anak dan diberi nama Tristan. Sedangkan Ban dan Elaine juga memiliki anak yang diberi nama Lancelot. Meliodas kini juga menjadi raja yang memimpin kerajaan Lyonesse. Otomatis, Tristan adalah pangeran yang sangat dihormati di kerajaan. Semua ras kini hidup damai secara berdampingan. Sudah tidak ada lagi perseteruan antara manusia, iblis, malaikat, vampir, ataupun peri. Kedamaian sejati kini menyelimuti Britania dan seluruh dunia. Seven Deadly Sins tamat. Terima kasih sudah menonton.